Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Pratiwi dari kelas 2020B, NIM 24070406068. Di sini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengertian ideologi dan Pancasila terlebih dahulu. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, serta cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Dari pengertian tersebut bisa diartikan bahwa ideologi adalah sebuah ilmu yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan yang kemudian disepakati dan dianut oleh orang-orang yang meyakininya. Akan tetapi, ideologi tidak begitu saja diterima oleh masyarakat karena ada sebuah syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang paling utama adalah harus terdapat nilai-nilai yang dianggap baik dan cocok bagi masyarakat yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai tersebut tertuang dalam Pancasila. Kemudian Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Sebagai suatu kelompok manusia, bangsa Indonesia membentuk ide-ide dasar dalam segala aspek kehidupan manusia yang dicita-citakan. Kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar tersebut secara ketatanegaraan disebut ideologi. Dan ini berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara ketatanegaraan, tata organisasi merupakan hal yang fundamental dari kehidupan ketatanegaraan. Yang pertama, bentuk negara. Bangsa Indonesia memilih bentuk negara yang dinamakan republik, yang merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum atau kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup berkelompok. Pola demokrasi yang diinginkan bangsa Indonesia membentuk tata nilai tentang tatanan kenegaraan dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ialah pola yang menentukan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menentukan gerak kenegaraan. Sistem pemerintahan negara yang dipilih bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Pemerintahan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolut. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Secara klasik, unsur-unsur negara adalah pemerintah, bangsa, dan wilayah. Unsur wilayah negara dirumuskan dengan istilah seluruh tumpah darah Indonesia, cara pandang integralistik tentang rumusan pemerintah negara. Jika kita konsisten dengan cara pandang ini, seharusnya kita juga menyebutkan adanya penyelenggaraan negara di bidang pembentukan peraturan perundangan atau legislatif, penyelenggaraan negara di bidang penerapan hukum atau eksekutif, penyelenggaraan negara di bidang penegakan hukum atau yudikatif, penyelenggaraan negara di bidang kepenasehatan, dan sebagainya. Yang keempat, sendi pemerintahan. Sendi pemerintahan merupakan suatu prinsip untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, di mana ada anggapan bahwa pemerintah membagi negara dalam beberapa wilayah. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang kedua dalam pasal 18 diatur sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota itu memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, yang terakhir ada tata jabatan.
Masalah tata jabatan muncul karena adanya anggapan bahwa di dalam organisasi negara yang tetap adalah jabatannya, sedang pelakunya dapat berubah. Permasalahan tata jabatan dirinci dalam sub-masalah yang semuanya menganalisa negara dalam strukturnya. Sub-masalah tersebut dirinci dalam: yang pertama, masalah perwakilan atau sistem dan kelembagaannya. Masalah penggolongan-penggolongan penduduk, dan masalah alat perlengkapan negara. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.